Yang mempertanyakan ke channel YouTube saya ya di kolom komentar, bagaimana saya tidak bisa login padahal saya sudah mendaftar. Nah, kemudian saya ingin membuat akun yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu. Pada kesempatan yang ketiga, saya akan membahas ya berkenaan dengan beasiswa Kaltim tuntas tahun 2020. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menginformasikan beberapa hal yang berkenaan dengan beasiswa Kaltim, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Bapak dan Ibu orang utan ini. Saya akan menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan secara umum yang berkaitan dengan beasiswa Kaltim. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya saya bisa terus membagikan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu orang tua wali murid, saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dan umum ya ditanyakan. Artinya pertanyaan ini sudah sering ditanyakan oleh orang tua wali siswa yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan beasiswa Kaltim. Nah, jadi untuk mempermudah, saya informasikan berkenaan dengan jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Di kesempatan ini ya saya mengambil solusi pertanyaan masalah yang sering ditanyakan yang dibahas oleh Bapak Khairal M. Tanjung ya di Facebook beliau. Nah, jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, beliau ini merupakan orang yang bergerak di bidang percetakan ya, dan juga beliau ini melayani servis elektronik. Nah, adapun dengan hubungannya mengenai beasiswa Kaltim, beliau ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu yang mungkin kesulitan di dalam mengupload berkas ya ataupun scanning berkas. Nah, beliau ini bisa membantu. Pak Khairal M. Tanjung ini mempunyai toko ataupun percetakan yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, bisa menghubungi beliau di Jalan Pramuka ya, Pramuka 3 RT 6 nomor 102A depan lapangan bola Setiaputra, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu bisa melihat alamat beliau yang saya tayangkan ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, sekarang saya melanjutkan. Nah, ini dari pembahasan oleh Pak Khairal M. Tanjung. Di sini ya ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan saya bahas di sini. Nah, yang pertama ya, saya sudah daftar, sudah mendapatkan kode verifikasi email, tetapi tidak bisa login. Nah, ini juga sering ditanyakan di channel YouTube saya. Ya, beliau sudah mendaftar ya, yang bersangkutan sudah mendaftar, ataupun siswa yang bersangkutan juga sudah mendaftar, tetapi pada waktu login tidak bisa. Nah, apa penyebabnya?
Nah, di sini beliau berikan solusi, ya pastikan bahwa password yang Anda masukkan sudah benar. Nah, ini ya, sudah benar. Jadi cek passwordnya itu sudah betul apa masih salah ya. Nah, kalau dia salah satu huruf saja, maka tidak bisa kita login ke akun siswa. Jadi yang diperhatikan ya caps lock pada keyboard itu sudah sesuai apa tidak hurufnya, apakah dia menggunakan huruf besar, huruf kecil ya, ataupun angka. Jadi dicek lagi. Nah, jika masih tidak bisa, itu hubungi email. Nah, ini email yang bisa Bapak Ibu hubungi, yaitu informasi.kaltim.tuntas.id. Nah, Bapak Ibu kirim saja email ke sini, nanti akan ada tanggapan atau jawaban dari tim beasiswa Kaltim Tuntas. Nah, yang kedua, anak saya sudah kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, dan akan lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apakah saya bisa ikut beasiswa Kaltim Tuntas 2020? Nah, jawaban beliau di sini, untuk stimulan siswa atau pelajar itu harus mendapatkan kode register dari sekolah asal. Nah, jadi harus berhubungan dengan sekolah di mana siswa tersebut menempuh pendidikan, walaupun dia sudah berada di kelas-kelas akhir ya. Karena yang memberikan kode registrasi itu adalah sekolah. Nah, karena tanpa kode register ini tidak bisa mendaftar Kaltim Tuntas. Nah, untuk memastikan apakah Anda bisa ikut daftar beasiswa Kaltim Tuntas 2020, silakan hubungi dan konsultasi dengan sekolah asal. Jika sekolah memberikan kode registrasi, berarti Anda bisa mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas 2020. Nah, jadi silakan dihubungi sekolahnya, ditanyakan apakah masih bisa untuk didaftarkan ataupun mendapatkan kode registrasi dari sekolah untuk membuat akun beasiswa Kaltim. Nah, yang ketiga, sekolah tidak memberikan kode registrasi pada anak saya. Nah, jawabannya, sekolah berhak memberikan atau menolak permohonan orang tua untuk menerbitkan kode registrasi atas pertimbangan dan kebijakan masing-masing sekolah. Ya, jadi tidak semua siswa itu akan diberikan kode registrasi setelah dia didata oleh wali kelas misalnya ya, wali kelas yang mengetahui murid-murid siswa yang ada di kelasnya. Nah, jadi yang memilah yang berhak ataupun layak mendapatkan beasiswa itu dari wali kelas, kemudian diproses oleh operator yang mengerjakan pembuatan kode registrasi tadi untuk didaftarkan ke website beasiswa Kaltim. Nah, sekolah itu berhak untuk menolak, mungkin dengan pertimbangan siswanya ini dikategorikan mampu ya, tapi meminta atau memohon untuk mendapatkan beasiswa kategori miskin misalnya. Nah, ini tetap pertimbangan dari sekolah. Atau siswa tersebut menerima beasiswa KIP ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu juga sekolah berhak untuk menolak permohonannya, karena dalam website beasiswa Kaltim Tuntas, siswa yang mendapatkan beasiswa Indonesia Pintar itu tidak boleh didaftarkan. Nah, jadi sekolah berhak untuk tidak memberikan kode registrasi.
Kemudian yang ketiga, mungkin di jalur prestasi ternyata anak ini tidak masuk ranking tapi terjadi kesalahan. Nah, ini juga bisa ditolak oleh operator atau sekolah yang bersangkutan sehingga tidak diberikan kode registrasi. Nah, yang keempat, ini saya baru lulus SMA dan baru diterima pada salah satu perguruan tinggi seluruh Indonesia dan saya ingin mengajukan beasiswa Kaltim Tuntas 2020. Apakah saya bisa ikut mendaftar? Nah, jawabannya, salah satu syarat beasiswa Kaltim Tuntas 2020 adalah kartu tanda mahasiswa bagi siswa yang sudah lulus di pendidikan menengah atas. Nah, jadi dia bisa mendaftar dengan syarat mempunyai kartu tanda mahasiswa, kemudian mempunyai transkrip nilai dan syarat lainnya. Mahasiswa yang baru itu akan kuliah tahun ajaran 2020-2021 itu tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa Kaltim Tuntas. Kenapa? Karena mereka belum memiliki KTM dan transkrip nilai. Yang kelima, nah ini juga sering ditanyakan, apakah sama KHS? KHS ini ya kartu hasil studi atau hasil belajar yang dikeluarkan oleh kampus atau tempat mahasiswa itu menempuh perkuliahan. Ya, apakah sama KHS dengan transkrip nilai? Jawabannya, KHS itu adalah nilai kuliah per semester ya. Kartu hasil semester, jadi kuliah per semester yang ditempuh setiap mahasiswa atau mahasiswi. Sedangkan transkrip nilai adalah akumulasi dari nilai semester awal hingga semester terakhir yang ditempuh. Jadi, KHS tidak dapat dijadikan syarat berkas beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2020. Jadi yang bisa digunakan adalah transkrip nilainya atau akumulasi nilai dari semester awal hingga semester akhir yang ditempuh. Jadi KHS tidak bisa digunakan ya Bapak dan Ibu untuk sebagai persyaratan beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2000. Cara mengupload dokumen ataupun berkas yang menjadi syarat untuk mendapatkan beasiswa Kaltim. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di video bagian 2. Nah, yang nomor 9, anak saya baru masuk SD kelas 1. Apakah anak saya berhak ikut mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas 2020? Jawabannya, apabila Anda sudah memiliki nomor induk sekolah nasional atau NISN dan sekolah memberikan kode registrasi sebagai rekomendasinya, maka Anda bisa ikut beasiswa Kaltim Tuntas 2020, yaitu di kategori miskin dan anak berkebutuhan khusus. Karena untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 hanya bisa diikuti siswa kategori miskin, anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk jalur prestasi itu hanya bisa diikuti anak yang duduk atau siswa yang duduk di kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang 10, jika saya mengalami kendala dalam proses pendaftaran beasiswa Kaltim Tuntas, kemana saya mengadu? Jawabannya, jika dengan juknis masih belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di dalam juknis yang terdapat di hotline dan kode untuk pengaduan atau via email ya. informasi.kaltimtuntas.id. Nah, yang 11, dari mana saya mendapatkan informasi akurat tentang beasiswa Kaltim Tuntas? Jawabannya, untuk keterangan yang belum jelas, semua ada
dalam Juknis di website resmi beasiswa Kaltim, ya www.kaltimtuntas.id. Di situ ada semua pengumumannya, apapun syarat-syaratnya, ada semua dicantumkan di website beasiswa Kaltim Tuntas. Yang 12, saya sudah melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas. Ternyata saat pengisian biodata dan isian lainnya terdapat isian salah. Bagaimana cara mengubahnya? Jawabannya, biodata dan berkas yang sudah diunggah apabila sudah dikirim dan disimpan permanen itu tidak dapat dirubah. Untuk mengajukan perubahan biodata dan berkas, hubungi email informasi kaltimtuntas.id dan sampaikan keluhan Anda dan kemudian tunggu balasan. Nah, jadi keluhan dan masalahnya disampaikan melalui email. Jadi sebelum kita mengupload itu diperhatikan betul ya, apakah sudah benar atau masih ada yang salah ya, atau berkas yang diupload itu terang atau masih kabur. Kalau kabur, nah diulang lagi supaya jelas. Jangan sampai nanti ada kesalahan itu tidak bisa lagi kita perbaiki kecuali Bapak Ibu bisa menghubungi hanya lewat email tadi. Nah, yang ke-13, saya sudah kirim email tetapi belum mendapat balasan. Jawabannya ya, kita harus sabar dan menunggu. Karena panitia tidak hanya melayani kita saja, tetapi melayani ribuan orang se-Kalimantan Timur dengan berbagai masalah dan keluhan. Jadi harap maklum dan bersabar. Jadi ditunggu saja. Yang ke-14, saya sudah melengkapi berkas persyaratan, tetapi mengalami kendala saat proses unggah. Nah, solusi dari Pak Khairil M. Tanjung ini, jika Bapak dan Ibu adik-adik mengalami kendala saat proses pendaftaran dan penggugahan berkas persyaratan, nah, silakan kunjungi ya toko beliau ya, ini Sadonyo Net, Jalan Pramuka 3 nomor 102A, samping lapangan bola Setia Putra, Samarinda. Atau masuk Pramuka 3, mentok langsung belok kiri. Nah, rumah pertama pagar cat hijau. Ya, atau klik link map berikut. Nah, ini linknya. Silakan Bapak Ibu klik ya, di HP ataupun di laptop bisa digunakan. Atau langsung datang ke alamat beliau ini ya. Nih alamatnya. Nah, beliau ini membantu untuk memproses berkas-berkas. Mungkin ada kesulitan ya mengecili file atau tidak mengerti bagaimana caranya mendaftar. Nah, beliau bisa membantu. Silakan Bapak Ibu datang ke tempat beliau, yaitu di Jalan Pramuka nomor 3 nomor 102A. Jadi bisa ke sana ya Bapak dan Ibu untuk minta bantu dengan beliau. Nah, kalau di sekolah itu operator juga mengalami keterbatasan. Selain memproses data-data masing-masing siswa, karena ada kendala untuk penguploadan berkas data siswa, ya untuk penguploadan data siswa maksudnya, untuk mendapatkan kode registrasi itu agak kesulitan untuk langsung secara kolektif, ya secara kolektif. Misalnya langsung diproses dengan data Excel 10 orang atau 20 orang itu tidak bisa. Saya coba berkali-kali itu mengalami error, ya, putus dan error. Nah, solusinya mau tidak mau saya mengupload siswa itu satu-satu, ya per siswa satu-satu, diketikkan, diupload.
diproses berkasnya, kemudian nanti datanya tadi diproses ya, diproses di website tadi, nanti keluar nomor registrasinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi harap dimaklumi, mungkin rekan-rekan operator di sekolah-sekolah itu agak kesulitan untuk membantu orang tua murid yang mungkin tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara mengupload berkas-berkas tersebut. Nah, solusinya ini dari Pak Khairil M. Tanjung bisa menghubungi ke tempat toko beliau ini tadi ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu minta bantuan beliau. Beliau akan siap membantu permasalahan yang berkenaan dengan beasiswa Kaltim ini untuk membuat akun ataupun memproses berkas-berkas yang akan diupload. Nah, yang 15. Saya sudah mendaftar dan kirim berkas lengkap. Lalu apa selanjutnya yang saya lakukan? Jawabannya, setelah Bapak Ibu adik-adik ya telah melakukan pendaftaran dan kirim berkas, maka akan mendapat ID pendaftaran. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman. Kapan pengumumannya? Nah, sering-sering aja buka laman www.kaltimtuntas.id atau melihat update informasi seputar beasiswa Kaltim setiap waktu ada kesempatan. Atau bisa juga melihat di channel YouTube saya ya, yaitu Ridwan Nur Official. Nanti ada informasi baru akan saya informasikan di channel YouTube saya. Nah, yang ke-16, saya ingin mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas. Bagaimana caranya? Jawabannya, tata cara pendaftaran dan persyaratan tersedia pada halaman ini. Jadi dimohon untuk membaca secara seksama informasi yang dibagikan pada halaman fact ini dengan scroll ke bawah pada halaman ini agar tidak terjadi kekeliruan. Atau Bapak Ibu membaca di website beasiswa Kaltim Tuntas ya. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 15 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2020. Jadi ada waktu untuk mendaftar selama 45 hari sejak tanggal 15 Mei 2020. Nah, nomor 17. Berapa nominal beasiswa yang akan saya terima apabila dinyatakan lolos seleksi dan verifikasi? Nah, jawabannya ini untuk mahasiswa ya. Sesuai UKT atau SPP yang Anda tanggung sebagaimana bukti slip SPP yang Anda unggah. Kategori tuntas atau stimulan mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa ya. Kemudian yang 18, apakah satu kakak namun memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan dapat mengajukan seluruh anggota keluarganya untuk daftar beasiswa Kaltim Tuntas 2020? Jawabannya, satu NIK dapat melakukan satu kali pendaftaran. Ya, walaupun nomor kakak sebelumnya telah digunakan oleh kakak atau adiknya. Karena setiap pelajar atau mahasiswa itu berhak mendaftarkan diri di beasiswa Kaltim Tuntas 2020 sesuai persyaratan ataupun kriteria yang telah ditentukan. Jadi boleh ya Bapak Ibu, walaupun satu kakak itu ada 4 atau 5 ya, boleh. Nah, yang nggak boleh itu nicknya sama. Nah, jadi nicknya masing-masing, nomor kakaknya satu nggak masalah. Yang nomor 19, saya sedang menempuh pendidikan di luar Kaltim tetapi memiliki NIK dan kartu keluarga domisili Kaltim. Apakah boleh saya mendaftar di beasiswa Kaltim Tuntas 2020? Jawabannya, beasiswa Kaltim Tuntas 2020 itu diperuntukkan bagi setiap putra-putri pelajar ber-KTP dan kartu keluarga Provinsi Kaltim.
Jadi mulai tingkat SD hingga jenjang pendidikan S3 yang tengah menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi selama KTP-nya itu adalah KTP Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur atau Kaltim, nah itu berhak untuk mengajukan usulan mendapatkan beasiswa Kaltim tuntas. Nah 20, saya sedang menempuh pendidikan di Kaltim. Kan tetapi asal NIK dan kartu keluarga saya berasal dari luar provinsi Kaltim. Apakah saya bisa mengajukan beasiswa Kaltim tuntas? Jawabannya tidak bisa. Ya, ada yang datang ke rumah ataupun datang ke sekolah menghubungi saya ya, tapi membawa kartu dari luar, dari Jawa misalnya. Nah, ini jawabannya di sini itu tidak bisa. Jadi harus membuat kartu keluarga di Kaltim ya, untuk Bapak Ibu. Jadi beasiswa Kaltim Tuntas 2020 ini hanya diperuntukkan untuk putra dan putri Kaltim. Nah demikian ya Bapak dan Ibu, ini ada 20 pertanyaan yang dirangkumkan oleh Bapak Khairil M. Tanjung di kolom Facebook beliau. Jadi saya ambil di sini sebagai informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, mudah-mudahan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Khairil M. Tanjung ini mewakili jawaban-jawaban yang sering ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like and subscribe channel saya, yaitu di channel Ridwan Nur Official. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.